Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, yakni berupa umur yang panjang, sehingga kita semua bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa memaksimalkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, yakni dengan menjalankan segala apa yang menjadikan kewajiban ataupun apa yang menjadikan perintah Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya, sehingga kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para sahabat-sahabat Gen Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yakni meraih keutamaan dan keberkahan daripada bulan Ramadan ini. Sudah menjadi suatu pemahaman bagi kita semua bahwasannya bulan Ramadan ini adalah termasuk daripada salah satu bulan yang Allah memberikan keutamaan yang luar biasa, terutama buat kita yang dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala kita ini ingin mendapatkan keutamaan ataupun keberkahan Ramadan, maka sudah barang tentu kita harus memahami apa yang perlu kita lakukan tatkala kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ketemu ataupun bisa menghirup udara di bulan Ramadan seperti tahun ini. Ada sebuah hadis yang dinukil ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakian an Rabbihi ta'ala, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha min asyaratin ila sab'aumi'atin di'fin illa saum fa innahu li wa anna ajzi bihi. Salah satu daripada hadis yang tadi saya bacakan mengatakan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh keturunan Nabi Adam alaihissalam
itu bakal dilipat gandakan oleh Allah pahalanya mulai daripada 10 lipat ganda sampai 700 lipat ganda, kecuali ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu untukku Allah, dan saya Allah yang akan membalas daripada pahala ibadah puasa itu sendiri. Dari hadis tadi memberikan suatu isyarat, memberikan suatu petunjuk. Salah satu daripada keutamaan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Setiap ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap satu kebagusan, setiap satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah beberapa lipat ganda. 10 sampai 700 lipat ganda. Tetapi tatkala kita melaksanakan kewajiban berupa puasa di dalam bulan Ramadan, maka Allah yang akan membalas terhadap pahala ibadah puasa tadi. Tidak diterangkan berapa lipat gandanya. Karena apa? Karena puasa, kata Allah, itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sehingga dari keutamaan hadis tadi, para ulama berbeda pendapat memaknai ataupun menafsiri daripada keutamaan hadis tadi. Ada yang berpendapat kenapa ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah yang lain itu berbeda dalam segi Allah memberikan balasannya. Pendapat ulama yang mengatakan pertama, an-nasaum la yaqa'u fihi ar-riya'u kama yaqa'u fi ghairihi li anna ar-riya'u yaqa'u libni adam wa innama syaum syai'un fil qalbi. Kenapa ibadah puasa ini tatkala dibandingkan dengan ibadah yang lain Allah memberikan keutamaan dalam segi Allah memberikan balasan berupa pahala ataupun ganjarannya? Kata ulama yang pertama berpendapat karena ibadah puasa itu tidak terdapat salah satu daripada sifat riyanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang terletaknya ada di dalam hati. Tidak ada orang yang bisa melihat satu dengan yang lainnya. Apakah dia sedang melaksanakan benar-benar puasa atau dia sedang bersandiwara? Ini tidak ada yang tahu kecuali pelakunya dan langsung Allah yang mengetahui. Berbeda dengan ibadah, contoh kewajiban yang lain berupa sholat. Ibadah sholat gerakannya ada, bisa dilihat, dan bisa dipantau oleh orang yang lain. Ada gerakan berupa diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini adalah ibadah sholat. Ibadah haji pun sama, ada gerakannya. Mulai daripada niat pemberangkatan sampai seseorang tadi melaksanakan runtutan-runtutan ibadah wajib ataupun sunnah tatkala haji, baik itu melaksanakan tawaf, baik itu melaksanakan sa'i, semua bisa dilihat
dalam gerakannya. Tetapi tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, maka untuk mengukur orang itu melaksanakan puasa ataupun tidak, kita secara manusiawi tidak bisa melihat hanya yang merasakan ataupun yang melakukannya yang bakalan bisa melaksanakan, yakni langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa itu adalah termasuk ibadah yang dilakukan di dalam hati hanya dengan pelaku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat daripada ulama yang pertama. Membahas daripada hadis tadi pendapat ulama-ulama yang lain, baik sahabat-sahabat Gen Harum, acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konita Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Baik sahabat-sahabat Gen Harum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali kepada pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, yang kaitannya dengan masalah keutamaan
daripada bulan Ramadan yang sedang kita hadapi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamanu antakuna sanah kulluha Ramadan. Ada sebuah riwayat yang menyatakan yang artinya kurang lebih, kalau saja umatku mengerti tentang apa yang ada di dalam Ramadan, maka umatku akan menginginkan bahwasannya dalam 1 tahun itu semuanya pengen menjadi bulan Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Di dalam bulan Ramadan kebagusan-kebagusan atau kebaikan terdapat ataupun dikumpulkan ada di dalam bulan Ramadan. Wa ta'atu maqbulatun. Setiap ketaatan, setiap ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dilakukan di dalam bulan Ramadan, ini Allah akan menerimanya. Wa da'awat mustajabatun. Dan setiap doa yang dipanjatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bakalan diijabah oleh Allah. Wa dzunubu maghfiratun. Dan setiap kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam tatkala di dalam bulan Ramadan, Allah akan memberikan pengampunan. Dari sekian banyak hadis ataupun petunjuk yang Allah berikan melalui Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan daripada bulan Ramadan, maka tentu kita yang menjadi umatnya tatkala diberikan kesempatan, maka harus semaksimal mungkin kita untuk melaksanakan ibadah tadi. Orang melaksanakan ibadah itu harus ada aturannya. Tidak semena-mena orang ingin melaksanakan ibadah tapi tidak dibarengi dengan aturan, tidak dibarengi dengan ilmunya, tidak dibarengi dengan syariatnya. Diperumpamakan tatkala kita mau bepergian yang jauh ataupun bepergian yang dekat, maka untuk kita menuju tempat yang kita tuju, maka kita membutuhkan sarana untuk selamat di tempat tujuan yang akan kita tuju. Begitupun tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya adalah hanya mendapatkan untuk ridhonya Allah, maka untuk mendapatkan ridhonya Allah kita butuh sarana, kita butuh jalan, kita butuh syariat untuk mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadah, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah, ya, setiap ibadah yang wajib, contoh berupa haji, contoh berupa sholat, contoh berupa zakat. Setiap ibadah wajib itu semua ada aturannya, ada syariatnya, baik itu yang berupa syarat ataupun rukunnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, untuk kita mencapai jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus kita punya rel-relnya. Jangan sampai niat kita untuk menuju kepada Allah
tapi kita tatkala ibadah di luar daripada relnya, sehingga kita tidak sampai kepada Allah, tapi bisa menyasar kepada tempat yang lain. Begitupun kita kembali lagi kepada pembahasan tentang keutamaan ibadah puasa. Tatkala kita memahami, mengerti tentang keutamaan ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, maka tentu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, yang Allah kabarkan kepada nabinya dan sampai kepada kita selaku umatnya, maka kita selaku umatnya sudah tentu pasti akan menginginkan keutamaan, keberkahan bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga tatkala kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kaitannya hablu minallah di dalam bulan Ramadan, khususnya melaksanakan ibadah puasa, kita pun harus memahami kelawan ilmu daripada puasa itu sendiri. Kita sering diajarkan oleh kiai-kiai kita terdahulu, oleh guru-guru kita terdahulu, kenapa tatkala kita melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah, begitupun kita selesai melaksanakan sholat tarawih, kita bersama-sama dituntun dengan melaksanakan ataupun mengucapkan niat melaksanakan ibadah puasa. Itu semua adalah sebagai wujud daripada aplikasi ilmu yang harus kita diterapkan melaksanakan ibadah puasa. Maka di dalam ibadah puasa itu ada syarat dan ada rukunnya. Di dalam keterangan kitab-kitab fikih, ya, itu banyak perbedaan yang kaitannya masalah jumlah saja, tapi intinya sama. Di dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwasanya syarat daripada wajib orang melaksanakan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal. Ada yang menambahkan al-qudratu ala saum, yakni khusus bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan puasa. Itu syarat wajib. Sehingga dari kebalikan yang tadi saya ungkapkan, syarat wajib puasa, maka tidak mempunyai kewajiban orang melaksanakan puasa. Yang pertama adalah Islam. Islam tentunya ini adalah Islam yang kafah. Islam yang benar-benar melaksanakan ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Sehingga tatkala ada orang yang belum dia masuk Islam, belum menyebutkan syahadat, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Berbeda tatkala ada orang yang murtad. Murtad orang yang awalnya Islam, keluar daripada Islam, terus kembali lagi ke Islam. Tatkala dia kembali lagi ke Islam, karena ibadah puasa itu adalah wajib bagi orang Islam, maka tatkala dia kembali lagi kepada Islam, maka dia punya kewajiban untuk mengqodoi puasa-puasa yang ditinggal selama dia dalam kemurtadannya. Yang kedua adalah baligh. Baligh orang yang sudah sampai terhadap umurnya, orang yang sudah taklif, orang yang sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kaitannya wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib orang yang baligh. Adapun
tatkala kita mempunyai anak yang belum balik, kita menyuruh mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, ini adalah sebagai wujud tarbiyah ataupun pendidikan kita selaku orang tua kepada anak-anak kita untuk membiasakan diri melaksanakan ibadah wajib berupa puasa, sehingga mudah-mudahan dengan mulai daripada masa anak-anak kita selalu memberikan pelajaran untuk melaksanakan tidak meninggalkan kewajiban berupa puasa, maka tatkala sudah menyampai umurnya ataupun sudah balik, anak itu akan biasa dengan sendirinya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang ketiga adalah akal. Allah memberikan keutamaan yang lebih terhadap makhluk-makhluknya kita berupa manusia, apa? Yakni adalah kita diberikan akal. Sehingga tatkala kita sudah ataupun tatkala kita dalam keadaan akalnya normal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang tidak, maka kewajiban melaksanakan puasa itu akan mengena bagi kita. Kalau kita pengen terlepas daripada kewajiban melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan termasuk daripada orang yang sebaliknya, yakni orang yang tidak mempunyai akal. Tentu kalau kita berbicara mau menjadi orang yang waras ataupun orang yang gila, maka kita jawabannya pasti ingin menjadi orang yang waras. Kalau sudah kita paham menjadi orang yang waras, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban, yakni berupa ibadah puasa. Sahabat-sahabat Gen Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersama Konita Ramadan Mempesona, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konetan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television.
Baik sahabat-sahabat Gen Harum, kita masih dalam acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Kembali kepada pembahasan kelanjutan daripada apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya setiap amal ibadah yang wajib itu mengandung ataupun terdapat daripada syarat dan rukunnya. Syarat yang tadi pembahasan yang pertama telah saya sampaikan, yang kelanjutannya adalah masalah daripada rukun ataupun kewajiban wajib orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Salah satunya adalah niat. Ya, niat. Setiap ibadah yang dilakukan oleh kita itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita niatnya bukan untuk ataupun selain buat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan sesuatu apa yang kita lakukan iki adalah termasuk tergantung daripada niatnya. Begitupun orang yang melaksanakan ibadah puasa harus diawali dengan niat. Cuman di dalam ibadah puasa, niat ini ada perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau niat dalam sholat, istilah dalam ilmu fikih itu harus muktaronan, harus bebarengan dengan pekerjaannya. Tatkala kita mengucapkan usolli, itu harus bebarengan dengan takbiratul ihramnya. Begitupun yang lainnya. Tetapi tatkala kita bahas yang kaitannya tentang niat di bab puasa, dalam istilah ilmu fikih itu ada bahasa tabyid. Artinya kita harus menjatuhkan niat pada waktu malam harinya sebelum kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Makanya seperti yang awal saya sampaikan, kenapa kita ini selalu diajarkan begitu selesai kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, selesai melaksanakan sholat witir berjamaah, kita doa berjamaah, setelah doa kita berjamaah ataupun bersama-sama melafadzkan niat. Itu tidak lain adalah untuk mengingatkan kepada kita sangat pentingnya niat puasa dilakukan pada waktu malam hari sebelum kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Itu adalah tabyid. Dan kesunahan-kesunahan orang yang melaksanakan puasa itu banyak sekali, tergantung kita mengambil referensi daripada kitab yang kita baca. Tapi tatkala kita melihat di dalam keterangan kitab Fathul Qorib, yustahabbu fis saumi thalathatu asya. Bagi orang yang melaksanakan puasa itu disunahkan ada 3 perkara. Kenapa cuma 3? Ini secara globalnya saja. Secara umumnya orang melaksanakan puasa itu ya banyak sekali. Setiap amal yang bagus, yang tidak melanggar daripada norma-norma agama, itu adalah termasuk daripada kesunahan. Ataupun yang sudah ada relnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya kesunahan bagi orang yang mau melaksanakan puasa yang pertama adalah ta'jilul fitri intahaqqaqa ghurubus syams.
mendahulukan batal puasa, mensegerakan membatalkan puasa kalau memang sudah nyata-nyata hurubis syams, tenggelamnya matahari. Jadi nggak boleh kalau kita sudah mempunyai keyakinan matahari sudah tenggelam, dengan pertimbangan kita mempunyai fisik yang kuat, akhirnya kita mendahulukan ibadah yang lain. Nanti saja batalin puasanya setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Itu tidak boleh. Harus dibatalkan. Walaupun dengan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Tetapi wa yusannu, karena kita ini ingin mendapatkan nilai tambah berupa melaksanakan ibadah kesunahan, maka bagi orang yang berbuka disunahkan pertama kali kalau memang ada untuk membatalkan puasa itu dengan memakan korma yang hitungannya adalah ganjil. Kalau tidak ada korma, maka wa illa famain, maka tetap mendapatkan kesunahan kita membatalkan puasa, yakni dengan meminum air putih. Itu sudah termasuk daripada kesunahan. Lisoimi farhatani, bagi orang yang puasa itu Allah memberikan dua kebahagiaan. Farhatani, yang pertama adalah kegembiraan tatkala datangnya waktu buka puasa. Yang kedua, Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa, yakni tatkala orang yang melaksanakan puasa tadi akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketemu langsung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya? Dari mulai waktu pertama melaksanakan puasa sampai datangnya waktu buka puasa, orang akan mempunyai rasa kegembiraan. Tetapi kadang-kadang suatu ironis, saking bungahnya orang kedatangan waktu buka puasa, ini kadang-kadang orang lupa dengan aturan-aturan, sehingga mestinya dia mendapatkan keutamaan untuk melaksanakan buka puasa, malah orang tadi tidak mendapatkan apa-apa. Contoh, kita terlalu mengumbar hawa nafsu kita, sehingga kita selalu mengangen-angen apa yang akan kita makan tatkala kita melaksanakan buka puasa. Sehingga setiap makanan selalu dikumpulkan, sehingga datangnya waktu itu akan menjadikan suatu kemubadziran, tapi dianya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Nabi, termasuk waktu yang mustajabah. Seseorang tatkala dia memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah waktu ketika orang melaksanakan puasa, dia akan melaksanakan buka puasa. Itu adalah termasuk waktu kang utama, waktu yang mustajabah bagi seseorang untuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diajarkan oleh kiai-kiai kita, tatkala kita mau melaksanakan buka puasa, kita diingatkan untuk ingat kepada Allah dengan munajat, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini adalah doa yang luar biasa bagi orang yang sedang melaksanakan puasa tatkala tiba waktu berbuka. Yang pertama intinya adalah penyaksian, yang kedua adalah pemohonan maaf, yang ketiga adalah kita memohon surga, yang keempat adalah kita minta dijauhkan dari api neraka. Itu adalah doa yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa tatkala diberikan kesempatan ada di waktu buka puasa. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi mulai awal sampai daripada akhir ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini, yakni seperti yang sudah mafhum, kita semua lagi dilanda oleh wabah yang disebut dengan wabah Corona 19, dengan barokah bulan Ramadan, dan benar-benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini dan memberikan kesempatan kepada kita semua hidup di alam dunia ini dalam keadaan yang normal, kondusif seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.